ada orang sakaratul maut, nyawanya belum diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampeyan coba bacakan Burdatul Madih karya Al-Imam Muhammad Al-Busiri. Ketika burdah saya baca, Allah, dapat separuh Bu. Ini perempuan yang sekarat langsung matanya terbuka, melek, bang. Aduh, yang medem nggak bisa melek. Saya bacakan burdah memuji Rasulullah, matanya langsung kebuka. Oh, saya ketika orang sekarat matanya terbuka, hati mulai dak-dik-duk, waduh, keringetan mulai keluar. Ya Allah, saya baca terus, saya baca, kurang 2 lembar, 3 lembar. Ya Allah, perempuan yang sekarat ini ngelirik ke saya, Bu. Ngelirik? Bu, dilirik saya. Tapi orang sekarat yang ngelirik. Gini Pak Bu. Sampean pernah dilirik sama orang sakaratul maut? Belum. 3 hari 3 malam saya nggak bisa tidur. Saya sudah pura-pura nggak tahu, dijelaskan, Beb, apa Pak? Sampean dilirik. Saya tuh ngomong, iya. Akhirnya burdah saya baca doa, subhanallah, perempuan yang sekarat ini nyawanya diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Sama lihat maulid, burdah memuji Nabi Muhammad, bisa melancarkan nyawa diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya sampeyan yang maulid, sampeyan semua dijamin husnul khotimah. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Itu cerita Pak yang saya alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Hadratan muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru ngaji, para tokoh masyarakat yang kesemuanya saya muliakan, saya hormati. Wabil khusus kepada guru saya Al-Habib Al-Ustadz Taufik bin Hussein ibn Syekh Abi Bakar bin Salim Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Ba'abud, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi Allah paringi sehat wal afiat. Allahumma, Allahumma, berkah umur Allahumma, panjang umur Allahumma. Mudah-mudahan apa yang jadi hajat beliau dikabulkan oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal. Bapak Kabak Kesra Kabupaten Banyuwangi yang kami muliakan, Bapak Haji Lukman, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, berkah umur, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Konco-konco panitia yang kula muliakan segenap takmir Masjid Al-Falah lingkungan Campung Ujung Kepatihan Banyuwangi yang kesemuanya saya muliakan luar biasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau tinggali ibu luar biasa. Sallallahu alaihi Muhammad.
Bapak-bapaknya luar biasa, Masya Allah, meriah, gembira, semua senang atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dimeriahkan oleh grup Hadrah Rebana Zahir Mania Banyuwangi beserta Rebana Hadrah-hadrah yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Ini ada jumlahnya 100 ya, 100.000 hadrah. Mudah-mudahan barokah. Allahumma belum jodangnya ini, endok-endokan diarak 100.000 juga, mudah-mudahan barokah. Allahumma mugi-mugi tahun ngajeng lebih besar, Allahumma lebih meriah, Allahumma. Alhamdulillah, syukur datang Allah. Alhamdulillah ditakdir oleh Allah dapat berkumpul hadir dalam acara yang mulia, memperingati manusia yang mulia, kelahiran manusia yang paling hebat, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah meriah, ada anak yatim juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami ujung tambah barokah. Allahumma kedua kalinya salawat ma'assalam, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Pak Bu kalau melihat seperti ini umatnya senang gira. Saya yakin beliau melihat kampung ujung seperti ini, masyarakat Banyuwangi kalau maulid seperti ini, Nabi Muhammad gembira. Allahumma alhamdulillah. Kenapa meriah? Katanya orang sekarang los duol untuk Nabi Muhammad kanggo Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ojo eman Bu, makanya nek sampean pengen mulya Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad manbaul khairat, Nabi Muhammad manbaul barakah, Nabi Muhammad manbaul karamah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau niku sumber kemuliaan. Lek sampean pengen angsal kemuliaan dari Allah, nyedek teng Nabi Muhammad, nyanding Rasulullah, pasti mulia. Seperti kampung ujung sekarang dibacakan maulid, gak nanggung-nanggung Pak. Ingkang hadrai niku rebana atusan ewu sallallahu alaihi Muhammad. Atusan ewu sallallahu alaihi Muhammad. Belum anak yatimnya. Sama ingat ya, tempat ini kampung ujung nanti menjadi kampung yang paling barokah. Barokah umurnya Allahumma, barokah rezekinya Allahumma, barokah ilmunya Allahumma. Kenapa? Sebab di sini disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manbaul barokah, manusia paling barokah, sumbernya barokah siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Sumbernya barokah Gusti Kanjeng Rasul. Ada tak manusia? Ada tak? Ya, ada tak? Kadung dia sumrono. So keceplosan adiata kalian di sana. Wonten ta menungso ingkang mulia melebihi Nabi Muhammad. Enten? Ada. Sing ada. Mboten enten, Pak. Apakah ada manusia yang lebih barokah dari Rasulullah? Yang paling mulia Nabi Muhammad, yang paling barokah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, yang paling mulia Nabi Muhammad, yang paling indah Nabi Muhammad, sehingga setiap orang manusia yang hidup di dunia memuliakan Nabi Muhammad pasti mulia Sallallahu Alaihi Muhammad. Setiap orang yang hidup di dunia tidak memuliakan Nabi Muhammad, boten derek Nabi Muhammad, tidak ikut Rasulullah, pasti manusia tersebut tidak akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Siapapun itu Pak, siapapun yang pejabat ikut Nabi Muhammad, pejabat mulia. Allahumma yang kiai mereka ikut Nabi Muhammad mulia Pak. Paserabai siapapun
yang ikut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan diberikan kemuliaan. Beb, ada orang cantik, beb, perempuan, bini orang cantik, putih, mulus, kan metu aneh, mulus bu, cantik, redin, mulus, putih. Sama tanya, ikut Nabi Muhammad? Enggak, tidak ada kemuliaan. Cantik tak norok Gusti Kanjeng Nabi, tidak ada kemuliaan. Apalagi yang jelek bu, yang mancung, pak, yang mancung hidungnya, mancung. Tapi nggak ikut Nabi Muhammad, tidak ada kemuliaan. Apalagi yang besar. Putih beb, tak norok Gusti Kanjeng Nabi, ada kemuliaan pak. Apalagi yang tidak ada. Siapapun yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut tidak akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Tapi sebaliknya, sesiapa orang yang mengikuti Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti orang tersebut akan diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Karenanya Kampung Ujung Al-Falah mengadakan daripada maulid Nabi Muhammad. Kenapa? Ingin mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua pak, bu, kenapa kita mengadakan maulid Nabi Muhammad? Apa gunanya? Gunanya pak, satu, sama dengarkan, satu, bu, ibu-ibu jual sampai 1 kilo ini. Sallallahu alaihi Muhammad, luar biasa kan Ujung. Sallallahu alaihi Muhammad. Katanya Habib Taufik tadi, Pak Darmin, Habib Taufik, Pak Darmin, Habib Taufik ngomong sama saya, Bib, tahun lalu gak seperti ini, Bib, sekarang 1 kilo. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ngomong, insya Allah tahun depan 2 kilo. Allahumma, Allahumma. Terus pak, terus panggil Nabi Muhammad losno. Sampean kalau buat Nabi Muhammad entekno pak, nanti sama diijoli kali Nabi Muhammad besar, paling api. Kenapa? Yang sampean meriahkan adalah kelahiran manusia yang paling bagus. Nanti ditukar sama Allah, diijoli kali Gusti Allah, ijolannya lebih bagus. Kenapa? Manusia paling bagus. Tapi kalau zaman medit pak, cerai, sampean melarat, sampean gak kira suki, sampean. Ingat-ingat, kalau zaman untuk Nabi Muhammad kok cerai, melit, bakhil, tidak akan diberikan keberkahan dan kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau buat Nabi Muhammad sampean keluarkan, sampean akan diijoli, diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lebih besar dan yang lebih baik. Allahumma, Allahumma. Kenapa diadakan maulid? Satu, jaminan pak, la yamutu illa bil iman. Kalau sampean ngadakan maulid seperti ini, manfaatnya sampean pak bu besok tidak akan mati, tidak akan wafat kecuali membawa iman dan Islam. Allahumma, Allahumma. Sesiapa orang yang maulid dekat Gusti Kanjeng Nabi, merayakan maulid Nabi, girang, seneng, gembira, maka orang tersebut tidak akan wafat kecuali dalam iman dan Islam. Artinya apa? Sampai yang besok wafat dalam keadaan husnul. Allahumma, Allahumma. Sebab orang wafat itu pak bu macam-macam. Manusia bu. Gini. Panitia ki. Bagian apa sama? Oh, bagian mangan ngawur sama. Bagian masak pak. Pak, bu, manusia bisa dihitung, bisa dihukumi baik tergantung akhir hayatnya. Manusia
bisa dihukumi orang itu baik apa enggak tergantung akhir hayatnya. Ada manusia kelihatannya surah gambarnya nakal luar biasa, kersane wis biarkan, bukan urusan kita. Lihat akhir hayatnya. Kalau akhir hayatnya kok husnul khotimah, berarti manusia baik. Tapi sebaliknya, kalau ada seseorang hidup di dunia akhir hayatnya jelek, berarti orang tersebut dihukumi jelek atau su'ul khotimah. Makanya ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah itu wafat membawa iman dan Islam, kalau su'ul khotimah itu wafat tidak membawa iman dan Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, saya mau tanya sama sampean semua, kira-kira sampean kepingin iman wal Islam atau mati dalam keadaan gak iman Islam, Pak? Hah? Iman Islam, husnul khotimah atau su'ul khotimah? Yang keras, su'ul khotimah, husnul khotimah. Syaratnya diantaranya sampeyan harus ikut maulid datang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampeyan ikut maulid dijamin tidak wafat husnul khotimah. Sebab orang mati itu Pak macam-macam. Orang mati itu macam-macam. Ada orang mati itu dalam keadaan yang enak Pak, dicabut nyawanya, alias gam. Jadi yang mencabut nyawa itu namanya malaikat siapa? Israel cabut nyawa. Orang kalau dalam keadaan ketika hendak wafat itu dikasih sakaratul maut sama Allah. Dan semua orang akan merasakan sakaratul maut. Sakit nemen Pak, Bu. Sekarat mati itu sakitnya luar biasa. Pelekaknya luar biasa, ngelak, haus, gemigil, kedinginan, panas. Rasanya luar biasa. Jangankan kita, Nabi Muhammad sampai nangis. Nabi itu ketika dalam keadaan sakaratul maut diambil nyawanya oleh malaikat Israel. Nabi Muhammad diambil nyawa ketika diambil oleh malaikat Israel alaihi salam. Nabi Muhammad meneteskan air mata, nangis banget. Diusapi oleh istri beliau tercinta yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Diusapi oleh Siti Aisyah. Keningnya batuke keluar daripada keringat, diusap sama Siti Aisyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nabi gemekil, panas. Ditanya sama Siti Aisyah, wahai suamiku, apa yang kau rasakan? Apa kata Rasul? Sakit wahai Aisyah. Sakit. Nabi manusia yang gak punya dosa, Rasul manusia paling mulia, Nabi Muhammad ahli sujud, beliau merasakan sakit ketika diambil nyawanya. Bagaimana dengan kita? Manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang selalu berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hendak diambil sama malaikat Israel, Nabi Muhammad bertanya, wahai malaikat, wahai Israel, aku mau bertanya kepada engkau. Baik wahai Nabi Muhammad, apa pertanyaannya? Nabi mengatakan, Israel, apakah nanti semua manusia akan merasakan sakit ketika diambil nyawanya seperti saya? Apakah sehebat ini? Apa kata Israel? Ya Rasulullah, demi Allah, saya Israel tidak pernah mencabut nyawa sehalus paduka. Jenengan paling halus Gusti. Saya tidak pernah mencabut nyawa sesopan kepada sampean. Sampean saya cabut nyawanya paling halus, paling sopan, paling hebat, ajunan Gusti. Yang lain geradakan, sampean halus. Apa kata Nabi Muhammad? Innal mauta sakarat. Ya Allah, sakaratul maut ini sangat sakit Gusti. Allahumma hawwin alaina sakarat. Ya Allah,
Saya memohon ya Allah, ringankan sakaratul maut saya. Nabi Muhammad Pak, sakaratul maut masih meneteskan air mata, kesakitan. Bagaimana dengan kita Pak? Bagaimana dengan kita? Ngelak Pak Bu, orang sekarang itu waduh haus luar biasa. Sampai dikatakan seandainya semua air yang ada di dunia dikumpulkan, kemudian dituangkan ke tenggorokan orang yang sakaratul maut, niscaya tidak akan bisa menghilangkan daripada haus dahakanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Saking hebatnya. Siapa Habib yang merasakan? Kita semua nanti merasakan Pak. Makanya kalau zaman maulid seperti ini dijamin sampeyan wafat dalam keadaan iman dan Islam. Allahumma. Makanya saya mau cerita Pak, Bu. Saya mau cerita Bu, saya mau cerita. Orang meninggal itu macam-macam Bu. Ya Allah. Saya pernah ditelepon sama orang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habib, iya. Ini ada seorang perempuan yang dalam keadaan sakaratul maut. Ada perempuan sekarat mati. Ada seorang perempuan sakaratul maut. Makanya yang perempuan dengarkan ini, yang merasa perempuan dengarkan. Saya ditelepon, Assalamualaikum, salam Habib. Ya, ini ada seorang perempuan sakaratul maut Habib. Dari hari Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari 3 malam sekarat mati Beb. Saya bilang, terus diapakan Pak? Maaf Beb, gak mati-mati ya Beb? Gak mati? Gak mati? Saya jawab, terus diapakan Pak? Dipateni? Dibunuh? Enggak Beb, barangkali ada bacaan-bacaan Habib yang bisa mempercepat kematian Beb. Wah, bingung saya. Maaf Beb, 3 hari 3 malam gak mati-mati Beb. Saya datang akhirnya. Setelah saya datang di sana, naik sepeda motor saya Pak. Sampai di tempat saya melihat orang ini nangis saya. Kenapa? Saya tanya, punya anak, punya Habib berempat, teloan Beb 3. Kemana anaknya? Maaf Beb, tidak ada yang datang anaknya. Ibunya sekarat, anaknya nggak ada yang datang 3. Maka saya pesan sama sampean Pak Bu, sampean yang punya anak, didik dengan benar, ngajikan yang benar ke jalan Nabi Muhammad, supaya ketika sampean sakaratul maut ada yang membacakan daripada surat Yasin atau surat-surat yang lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Mumpung ada kesempatan sampean masih hidup, yang punya anak, didik, ajari dengan ajaran Nabi Muhammad, ngajik no. Saya tanya, mana anaknya? Nggak ada yang datang Beb. 3 anaknya nggak ada yang datang, padahal yang melahirkan dia hamil, Allah titipkan di rahim beliau. Ketika nangis disusui oleh beliau, makan disuapi, tidur dipeluk, keluar kotoran dibersihkan, sekolah nggak berani diantarkan, dicium, digendong. Ternyata ketika dalam keadaan sakaratul maut, satu pun gak ada yang datang anaknya. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya tanya, suaminya mana? Suaminya lambe Beb, lama dimin Beb, sudah lama meninggal Beb, berapa puluh tahun yang lalu. Keluarganya, tadi keluarga Beb, anak gak pulang, suami meninggal. Jadi yang ngurus masyarakat dari hari Selasa, Rabu, Kamis, berapa hari? Saya nangis Pak, bercucuran air mata. Kenapa? Melihat keadaan perempuan ini, Masya Allah, tangannya sudah kaku. Bu, tangannya kaku, diginikan nggak bisa, kayak kayu sudah. 2, matanya tertutup, medem. Bu, 2. Ketiga, ngorok. Oh, ini ngorok sama ngorok, tangannya kaku, matanya medem, ngorok. Yang keempat, bibirnya geget. Oh, ini geget sama. Apa geget? Kenapa? Pak,
begini Pak. Jadi kalau lidahnya keluar pasti berdarah, kegigit. Sampai diambilkan sendok kecil, kemudian ditaruh di giginya. Supaya apa? Nggak geget. Seandainya dibiarkan geget, lidahnya keluar, lama-lama bisa putus. Sallallahu alaihi Muhammad. Saking hebatnya sekarang. Hebat Pak. Kaki tangannya medem, warok, kemudian geget. Saya datang, ya Allah, kasihan, nangis saya. Yang saya tangisi masa orang ini. Saya menangis, saya membayangkan jikalau perempuan ini Allah berikan kepada saya bagaimana? 3 hari 3 malam sekarang, sakit luar biasa. Begini. Saya datang, saya duduk, kepala, perut, kaki. Kepala, perut, kepala, kepala, kaki, perut, kepala, kaki. Kok pinter saya nggak bisa gini, bisa ada suara nih. So hebat. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya duduk di sebelah kepala. Saya ngomong sama masyarakat, Mas, Mbak, ya Beb, Nabi mengajari kalau ada orang sakaratul maut dibacakan surat Yasin. Apa katanya? Sudah Habib. Oh sudah. Tetap Beb, ya segini ini. Oh, yang kedua, kalau Yasin lewat, sampean bacakan surat Ar-Ra'du. Surat apa? Ar-Ra'du. Sampun Beb. Oh, setara Beb. Sudah juga. Iya. Allah, belakang ngomong Pak, agak jauh. 30 juz lewat Beb. 30 juz lewat sudah. Jangankan Yasin, surat Ar-Ra'du juz 1 sampai juz 30 semua sudah dibaca. Tetap seperti ini keadaannya Beb. Saya bingung, bacakan apa terus. Akhirnya saya ingat dawuh guru saya, beliau pernah mengatakan, Beb, kalau ada orang sakaratul maut, nyawanya belum diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampeyan coba bacakan Burdatul Madih karya Al-Imam Muhammad Al-Busiri. Dikengken mau saken burdah. Tahu burdah sampean? Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawin minal ghawani muktahim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Hadro inti. Ulangi malih. Ulangi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wis ngono to. Ya Allah. Itu namanya burda. Saya bacakan burda. Mumpung ada orang sekarat Bu, saya praktekkan karena guru saya ngomong coba ya bacakan burda. Tak coba saya, mumpung ada orang sekarat. Ketika burda saya baca, Allah, dapat separuh Bu. Pak,
Ini perempuan yang sekarat langsung matanya terbuka, melek, bang. Aduh. Yang medem nggak bisa melek, saya bacakan burdah memuji Rasulullah, matanya langsung kebuka. Oh, saya ketika orang sekarat matanya terbuka, hati mulai deg-deg, waduh keringetan mulai keluar. Ya Allah, saya baca terus, saya baca, kurang 2 lembar, 3 lembar. Ya Allah, perempuan yang sekarat ini ngelirik ke saya, Bu. Ngelirik? Bu, dilirik saya. Tapi orang sekarat yang ngelirik. Gini Pak Bu. Sampean pernah dilirik sama orang sakaratul maut? Belum. 3 hari 3 malam saya nggak bisa tidur. Kenapa? Ingat Bu, takut. Pokok kalau setelah meninggal ada gelap-gelap saya lihat, itu kayak ada orang gini. Wah, 3 hari 3 malam. Malam, tengah malam mau ke kamar mandi, dinyalakan kamar mandi, nyalakan. Itu saya nggak langsung masuk, saya lihat dulu. Kenapa? Kayak ada orang. Setelah cek aman baru masuk saya. 3 hari. Saya baca kurang 3 lembar, ngelirik ke saya. Lirikannya luar biasa. Lirik. Wah. Setelah ngelirik, saya pura-pura nggak tahu karena saya takut Pak. Pura-pura nggak tahu, tetap baca. Orang sebelah saya belakang dikodet saya, Beb, jangan Bu, Beb, apa? Sampai dilirik ya. Saya sudah pura-pura nggak tahu, dijelaskan, Beb, apa Pak? Sampai dilirik ya. Saya tuh ngomong, iya. Akhirnya burdah saya baca doa. Subhanallah, perempuan yang sekarat ini nyawanya diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Sama lihat maulid burdah memuji Nabi Muhammad, bisa melancarkan nyawa diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya sampean yang maulid, sampean semua dijamin husnul khotimah. Allahumma. Itu cerita Pak yang saya alami. Perempuan. Sekarang yang laki, dengarkan laki dengarkan. Oi laki, Pak, dengarkan. Ada seorang laki Pak, orang laki-laki meninggal, sobung umur, tilar dunia, pecah, wafat, meninggal dunia. Sudah dimandikan Bu, Pak, sudah dikafani, sudah dimandikan bersih, sudah dikafani. Telepon saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habib, iya. Ada amanat Habib dari keluarga. Apa Pak? Ini ada orang meninggal, Habib disuruh ngimami jenazahnya. Saya bilang, enggak, sudah. Di sana kan ada kiai, ada ustaz. Enggak Habib, ini pesannya beliau, sampean disuruh jadi imam. Langsung saya berangkat. Iya sudah. Naik sepeda motor saya. Naik sepeda. Ngebut saya agak jauh. Setelah sampai, sepeda motor saya taruh di parkiran. Ini parkiran, rumahnya di situ tuh. Ini rumah ini. Wah, parkiran taruh sini. Mas itu. Sepeda saya taruh di parkiran. Ternyata orang yang ada di dalam rumah semua semembur, keluar semua. Lari, perempuan laki. Saya kaget, ada apa? Ini orang-orang pada keluar. Kemudian semua orang keluar. Setelah keluar ada 4-3 orang datang ke saya Pak, di depan saya. Saking paniknya, di depan saya itu manggil keras, Habib. Pikirnya saya budek Pak. Di depan saya jawab, apa Pak?
Beb, kenapa? Hidup lagi. Hidup lagi. Beb. Wah, saya bilang menenangkan diri. Tidak ada orang yang hidup, tidak ada orang yang mati hidup lagi. Kalau mati ya mati. Tidak ada Pak orang mati hidup lagi, tidak ada. Beb, ampun Beb, demi Allah sungguhan almarhum hidup lagi. Tandanya apa? Gerak Beb, tangannya gerak gini Pak. Pak, 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 Pak. Hei. Bu, 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 tangannya gerak. Padahal sudah dimandikan, sudah diikat semua, dipakafani, dipocongi. Tangannya gini. Saya bilang, Pak, tidak ada orang yang mati hidup kembali. Gerak Beb, demi Allah almarhum gerak kembali. Apa yang gerak? Tangannya. Saya bilang nggak ada. Wong mati ora obah, lek obah medeni bocah, lek urip golek duwe. Iku jarane anu Sunan sapa? Kalijogo. Sluku batok ilahi Siromo menyang sobo Payung muto Suku batok ilahi Siromo menyang sobo Leolehi payung muto Saya ngomong, tidak ada orang yang mati hidup lagi. Oguan Beb, kalau Habib tidak percaya, mari Habib buka. Saya suruh buka Pak. Pak, saya suruh buka. Boh, takut Pak saya. Katanya orang-orang di belakang, semua di belakang saya di depan. Apa kata yang di belakang? Beb, ayo Beb, ayo Beb, gini. Enak orang sekarang nyuruh-nyuruh. Yang gak enak dikasihkan ustadznya katanya. Beb, sebentar. Ayo Beb, ayo buka Beb, Habib kan kiai, Habib kan ustadz. Ayo Beb, sebentar. Kenapa saya ngomong sebentar Pak? Sebab saya takut ini keringat mulai bercucuran. Allah, saya usapi sama surban, ya Allah, keringat. Basah sudah, ya Allah. Kenapa? Takut Pak. Kemudian ketika saya disuruh, ayo Beb, Habib kiai, Habib ustadz, ayo Beb, buka. Saya diomongi seperti itu Bu, langsung maju. Kenapa? Ketika saya nggak maju, harga diri saya berapa? Harga diri Pak, harga Diri. langsung saya dengan semangat, ayo serbu. Jalan saya Pak Darmin, jalan saya. Dengan gagahnya, padahal mati, ya Allah, keringat bercucuran. Ketika sampai ada di pintu, ini semua orang di belakang saya di depan.
Sampai di depan pintu, Allah, saya lihat bener Bu, Pak, apa? Almarhum sudah dikasih kain kafan, tangannya gerak gini. Saya lihat, aku. Mas, tangannya, ya Allah, dari dalam kain kafan gini, ya Allah, saya gini, ya Allah, Beb, ayo Beb, buka Beb, Beb, modelnya gini-gini, ayo Beb, buka, suruh buka saya, saya takut Pak, saya nggak mau buka, ayo Beb, pokok cari alasan, karena takut, buka Beb, buka. Ya sebentar, sholawat dulu, sholawat ala Muhammad, sholawat semuanya rame, orang-orang di belakangku, di belakang rame, ayo Beb, ayo Beb, ayo Beb, ayo Beb. Saya berpikir bagaimana caranya supaya saya nggak buka, soalnya takut saya. Akhirnya dikasih sama Allah ilham, apa? Saya ngomong, almarhum punya anak, punya Beb berapa? 4. Alhamdulillah. Ada anaknya, beda Beb, panggil. Woi, anak almarhum, maju, panggil Habib. Lari semua. Ya Beb, saya anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Oh, sama anaknya? Iya. Mohon maaf Mas, mohon maaf ya. Saya coba masuk ke dalam, dibuka. Beb, buka. Iya. Beb, maaf Beb, kan Habib kiainya. Habib ustadznya, Habib itu yang buka, saya nggak bisa buka Habib. Saya bilang, Mas, iya, saya memang ustadz, saya memang kiainya, tapi saya bukan apa-apanya. Saya keluarga bukan, sanak bukan, saya orang jauh. Oh gitu Beb, iya, sampeyan anaknya, sampeyan lebih berhak sebab sampeyan adalah ahli waris. Saya nggak dapat 1% pun, nggak dapat apa-apa, sampean yang dapat. Oh gitu Beb, iya. Terus gimana Beb? Ya sama buka. Oh ya sudah Beb. Alhamdulillah, yes, yes. Gila saya, alhamdulillah, ya Allah, senang. Legowo saya, alhamdulillah. Gimana Beb? Anak pertama di kepala. Ya Beb, kedua sebelahnya, ketiga sebelahnya, keempat di kaki. Ya Beb, buka Beb, sebentar. Saya pasang kuda-kuda Bu. Pak, gini saya di pintu ini. Ditanya sama orang, Beb pasang kuda-kuda, nggak ada samping. Hati saya ngomong, pokok ini kalau dibuka pas wah, lari saya ngomong satu, gak lurus Pak, tak tinggal sama saya, tak tinggal, takut Bu. Wah ini, wah pas dibuka, wah. Lari saya, pasang kuda-kuda saya, pasang kuda-kuda. Buka Beb, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Rame Pak, ini kejadian saya Pak. Buka Beb, buka, yang mana? Kepala dulu. Buka sama anaknya. Kok Ciluba? Baru ini Ciluba orang kampung ujung. Mantak doakan sampean husnul khotimah. Tak doakan sampean sugih kabeh Bu. Sugih anak. Wamine wanter. Amin, sugih anak. Gak gelem sugih anak. Dibuka sama anaknya. Kepala. Iya. Pocong ini dibuka. Jam berapa ini Pak Darmin? Ya Allah, jam berapa Beb? Jam 9 sudah. Lanjut? Akhirnya setelah dibuka kepala Pak, saya dari pintu melihat, alhamdulillah matanya masih medem Bu. Masih utuh. Alhamdulillah, yang nggak meringis, nggak kiri, nggak. Alhamdulillah. Buka Beb tangan. Mana Beb? Kaki. Habis kepala dibuka kan? Kaki buka. Dibuka Beb, kakinya Beb.
Apa yang terjadi? Dibuka kakinya, alhamdulillah tetap dalam ikatan. Utuh Pak. Perut Beb, sebentar. Ini endingnya ini. Gini tetap Pak. Ya Allah, saya sudah merinding semua ya Allah. Buka Beb. Bismillah. Siap-siap lagi saya. Bismillah. Buka Beb. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Orang-orang di belakang saya semua takut semua, gemeter, lihat tegang semua. Ada yang gini. Tegang semua, ada yang macam-macam Pak. Ketika dibuka ikatan perutnya, dibuka orang tua yang buka anaknya. Bu. Pak. Setelah dibuka Pak, tangannya. Wah, apa Pak yang terjadi? Jam berapa? Sama lantai. Lantainya apa? Dibuka. Senang cepat dibuka apa suwi? Sallallahu alaihi Muhammad. Setelah dibuka, ternyata dengan izin Allah Pak, enten kodoke mencolok. Ada kata kodok mencolok. Ternyata di dalam kain kafan itu ada kodoknya. Kodok mau keluar gak bisa, jadi kayak tangan gini. Sallallahu alaihi Muhammad. Ibu entek kodok sih. Loh, kodok iku kan gak iso ngaku, Pak. Kodok iku mencolot, kodok iku ndodok, makanya arane kodok teko-teko dodok. Jongkok, kodok niku mencolot. Lah ketika di dalam kain kafan mau keluar mencolot gak iso. Dadi koyo tangan ngene. Jare wong tangan serta dibuka tangannya tasih terikat, metu kodoknya mencolot blung. Kula mundur, lho kok kodok? Kula takon, iki kodoknya sapa? Hei, kodoknya sinten nih kain? Jare wong-wong, gak tahu Beb, bukan punya saya. Sampai sekarang niku misterius. Iku kodok sapa? Saya tanya Pak, yang mandikan Pak Mudin, tak celuk. Saya panggil, Din, Mudin, Din. Saya Beb, iya. Melayu Mudin, Melayu Beb, tengkulo. Saya tanya, Mudin, Gih Beb, yang mandikan saya. Siapa yang mandikan? Saya Beb. Sendiri ada Beb teman. Orang satu. Oh, saya mau tanya, ketika sampean memandikan ada kodoknya? Enggak ada Beb, sopo? Oh, sungguhan, sumpah Beb, saya memandikan bersih, tidak ada kodoknya sama sekali. Yang mengkafani saya Beb, yang bungkus saya. Ada kodoknya? Enggak ada tuh. Terus kok ada kodoknya dari mana? Enggak tahu Beb. Enggak tahu. Saya mandikan bebas kodok, tidak ada kodoknya. Lek endoke ono Beb. Endoke apa? Endok-endokan iki lho, Bu. Endoke kodok semua. Enggak ada Beb. Jadi orang wafat itu macam-macam, Pak. Zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq kan pernah diceritakan ketika beliau hendak mengimami jenazah, Pak, jenazah, lanang, laki,
mau diimami, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Ketika ternyata mohon maaf kemaluannya gini-gini. Pak, Bu, gini. Ada ular kobra berdiri. Apa katanya Abu Bakar Siddiq? Sebentar, jangan sholat dulu. Kenapa wahai Amirul Mukminin? Coba dibuka kain kafan. Ini zaman Abu Bakar Siddiq. Buka. Ketika dibuka kain kafan, ternyata kemaluan almarhum dililit sama ular. Gini Pak Darmil. Mbak Malak ada Bu, api ulone. Abu Bakar Siddiq mengeluarkan daripada pedang, mau dibunuh sama Abu Bakar. Ketika hendak dihunuskan ke leher daripada ular tersebut, ular ngomong, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin Abu Bakar, iya, kenapa engkau ingin membunuh aku? Bisa ngomong sama ya? Iya. Loh, dimasukkan lagi. Sampean kok ada di situ? Itu kan bukan tempat sampean. Mohon maaf, saya di kemaluan almarhum ini sebab diperintah oleh Allah. Kalau sampean membunuh saya, berarti sampean menentang daripada ketentuan Allah. Oh gitu, iya. Terus bagaimana? Biarkan aku dikubur bersama orang tersebut. Tanya Pak, kenapa orang ini kok bisa kau lelet kemaluannya sampai seperti itu? Kasihan kan aku, besar nanti pas sakit. Kenapa seperti itu? Apa kata ular? Iya, aku diperintah oleh Allah, diutus oleh Allah untuk melilit kemaluan orang ini, sebab orang ini ketika kencing tidak pernah tidak pernah istinja Pak. Makanya sama natati yang laki Pak, kalau sama pipis istinja cewek apalagi perempuan wadon bini lega pipis sampean pipis, lega cewek berarti kepet. Makanya sampean yang laki saya pesen sampean Pak, kalau habis pipis sampean Pak jangan berdiri duduk. Nabi ngajarkan duduk, sampean enggak. Ya Allah Pak, udah cebok sama istinja pakai air, gak ada air pakai batu. Nabi ngajarkan. Kadang ada orang laki itu nakal, kencing, temennya dipanggil, Tang, hoi, tak, sama bisa kencing kayak saya. Apa? Angka 8. Yang kau wolu, kencing bikin angka 8. Orang laki, perempuan gak iso, perempuan 0 kok. Kalau orang laki angka 8 gak boleh Pak. Nabi ngajarkan kalau sama habis kencing sampean harus cebok istinja, gak usah diselentiin. Aduh sakit semua. Kalau enggak habis kencing diosok-osok di tembok, osok. Ya Allah. Nabi istinja, Nabi cebok. Kalau saya cebok, insya Allah saya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, manfaat maulid, sampean tidak akan wafat kecuali membawa iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Yang terakhir, wa yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sampean besok ketika masuk surga nggak dihitung sama Allah, apalagi panitia sekarang. Allahumma besok sampean itu loh langsung ketika wafat dibangkitkan oleh Allah, ahli sholawat, seneng maulidan, kampung ujung semuanya surga. Allahumma. Nggak dihisab sama Allah langsung. Bang,
Katanya malaikat Ridwan, Kang, silahkan. Tangannya 2 Bu. Tanya, saya? Iya, lari sampean. Kamu ujung. Orang kamu ujung. Duh, kok sampean tahu? Iya, saya melihat wajah sampean bersinar. Sampean yang pernah ikut maulid di masjid Al-Falah. Panitianya Pak Darmin. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Benar. Ada Habib Ali waktu itu. Benar. Ada Pak Haji Lukman. Oh iya. Kapal Seram ikut juga. Oh, masya Allah. Ada Habib Taufik. Iya. Yang ceramah siapa? Yang ceramah siapa? Habib Abdurrahman. Iya, betul. Mau silakan. Orang. Kemana? Surga dibuka kena sama malaikat Ridwan Bu. Kamu ngujung, Allahumma ahli sholawat, Allahumma dibuka, silakan. Ya Allah Bu, Pak, masuk ke dalam surga, baru kakinya masuk satu, bidadari sebelah samping nunggu semua Bu, cantik. Di pinggir-pinggir itu bidadari ribuan, sebelah kiri Pak bidadari ribuan. Buat siapa? Sampeyan yang suka sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Bidadari Pak, sampeyan diarak tola'al badru ala, sampeyan jalan gagah ngeten Pak. Woi, kampung ujung, Allahumma amin. Ahli sholawat. Beb, saya Beb orang kampung ujung Beb. Tapi saya giginya habis, Beb. Nanti kalau masuk surga, apa giginya dikembalikan? Balik, Pak. Jangan khawatir, nanti full gigi sampean itu. Beb, saya tua, Beb. Sama nanti kalau tua masuk surga 17 tahun lagi. Waduh, masuk sama surga. Disiapkan sama bidadari. Mari duduk silahkan. Disiapkan kursi singgasana. Duduk, Pak. Kursinya dari emas. Kursinya dari intan permata yang terbuat dari cahaya Allah. Longgo duduk pinarak enak. Katanya bidadari, kamu ujung nggak capek saya dipijitin ya. Iya. Panitia ini besok sama dipijiti bidadari. Allahumma amin. Allahumma ribuan Pak, jangan khawatir sama mesem semua. Bidadari agak kesini. Setelah dipijitin, bidadari itu nawari Bu. Makanya sama kalau kepengen kayak bidadari surga, sering-seringlah menawari suami Bu. Sedikit tawari, Mas, iya. Teh Mas, iya. 5 menit cuma tawari, Mas, kopai. Tawari terus Bu, kalau sama pengen jadi bidadari surga. Tawari lagi, Mas, iya, susu. Tawari kopi susu. Tawari terus makan. Bidadari surga seperti itu kepada orang yang suka sholawat, orang kampung ujung. Kampung ujung? Iya. Kampung ujung? Iya. Sampai nggak mau makan, saya kepengen makan. Makan apa? Rujak soto, langsung ting rujak soto. Bu, ting rujak soto. Didahar. Selesai, ditanya lagi, nggak kepengen makan lagi, kepengen apa? Sego, pecel, ting langsung dimaam. Jadi kerentaknya hati itu langsung keluar Pak, nggak usah masak, tidak usah masak, langsung keluar, ting dimaam. Terakhir Pak, jaluk sego tempong. Kampung ujung, kepengen apa? Nasi tempong yang kuat. Des langsung sego tempong didahar, bismillah. Habis ditanya lagi sama bidadari, mau apa sampean? Saya, iya. Ya biasanya di kampung ujung itu kalau habis makan nasi tempong biasanya saya ngerokok ya. Apa ada rokok? Bidadari tanya, rokok? Iya. Ting, tali jagat. Kok ketawa semua? Tanya lagi, bidadari yang selain tali jagat ada? Ting, tali rosok.
Langsung sama bidadari diambilkan, Pak. Ini orang kampung ujung. Allahumma. Bidadari ngambil satu. Kampung ujung kan gini loh. Nempel. Apa katanya kampung ujung? Bidadari, biasanya di kampung ujung itu saya punya rokok plus korek. Kalau ada koreknya, bidadari ngomong, maaf ya kampung ujung, kalau rokok ada, korek nggak ada. Sebab di sini nggak ada panas. Coba sampean minjem sama panitia surga. Siapa? Malaikat Ridwan. Lari ke malaikat Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang kampung ujung yang tadi itu, iya malaikat sudah menikmati surga, sampun wabeh nggih, tinggal lagi lho rokok ini. Saya dikasih rokok sama bidadari, terus biasanya saya corot ya, saya nyalakan, tapi nggak ada korek. Barangkali sampean punya, saya pinjem. Jadi yang berani minjem korek ke malaikat Ridwan cuma orang kampung. Pak, yang berani minjem korek ke malaikat Ridwan cuma orang kampung. Sampean tok. Kenapa? Bebas ahli sholawat senang Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa katanya Ridwan? Mohon maaf Pak, kalau korek saya nggak punya. Yang punya teman saya CS Sahib. Siapa? Panitia neraka. Malaikat mah dibuka sama Ridwan itu melihat neraka jauh. Kata Nabi Muhammad SAW, masiratuhu, jaraknya ratusan bahkan ribuan tahun untuk sampai ke neraka. Tapi hawanya Pak, waduh panas luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, satu tetes api Allah turunkan di dunia, semua dunia dan isinya hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah ini di sini melihat neraka, mikir ya Allah, ini kalau kena rokok budak, kalau sak badanku hancur gempung, aduh gimana? Akhirnya ditanya Ridwan, kamu ngocok? Iya, berempat. Malaikat ditaruh lagi Pak. Tobat saya sudah, tidak mau rokok. Kenapa? Gak ada koreknya. Makanya saya pesan sama sampean, kalau sampean kepingin rokokan, sampean nanti sanggup korek dewe. Paham ya? Sanggup korek dewe supados teng mriko sampean gak usah angel-angel golek kok korek. Lek sampean meninggal ngomong ke bojone, ngomong selepitono korek cilik mawon bensin. Lek gak yang korek kayu itu lho Bu, iseni loro tok ae. Ojo kakek, sangwo dhewe Pak, supados teng mriko di sana sampeyan tidak minjem. Lah niku jaminan wong maulid setunggal boten pecah kecuali iman lan Islam. Nomor 2, mlebet teng swarga tanpa dihisab bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah menjadi manusia yang selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang, tahun depan, mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah dapat bermaulid lagi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang lebih sempurna. Amin. Allahumma amin. Sekian dari saya. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, disertai dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.